guys, welcome back to our channel. Balik lagi nih sama aku Pan-Pan. Nah, hari ini Pan-Pan mau nge-review sebuah film Thailand nih yang gak kalah menarik dari review sebelumnya. Yuk, check it out! Kalian pernah gak sih ngerasain gimana kalau terjebak dalam sebuah zona pertemanan? Nah, kali ini ada sebuah cerita tentang dua orang sahabat yang sama-sama terjebak dalam zona pertemanan, menjalani serangkaian hubungan, namun kandas selama bertahun-tahun, sampai akhirnya cinta mulai bersemi kembali. Cerita ini dimulai dari ada seorang wanita yang bernama Ging. Ging selalu diantar oleh ayahnya ke sekolah. Hingga suatu hari, Ging menunggu kedatangan Palm, sahabatnya, untuk menemaninya menguntit ayahnya. Kemana ayahnya? Karena ayahnya selalu pulang larut malam. Ging mengira ayahnya pergi ke tempat kerja. Tapi ternyata ayahnya malah ke bandara. Lalu Ging meminjam uang Palm untuk membeli 2 tiket pesawat dan terus Ging dan Palm mengikuti ayahnya berangkat sampai ke kota Chiang Mai sampai di sebuah apartemen. Kemudian ayahnya masuk ke sebuah kamar. Ging dan Palm menyewa sebuah kamar di sebelah kamar ayahnya untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh ayahnya. Palm mengetahui bahwa ayahnya Ging berselingkuh dengan wanita lain, tapi nggak berani kasih tahu ke Ging karena takut Ging akan sedih. Tapi akhirnya Ging juga tahu, jadi Ging berniat untuk melabrak ayahnya dan selingkuhannya. Palm mencegah Ging untuk tidak melabrak karena takut ketahuan dan membuat keributan di apartemen. Ging langsung keluar dari kamar dan menuju kamar selingkuhan ayahnya. Mengetuk pintu, kemudian langsung menarik Palm dan lari ke sebuah lift. Ging dan Palm di dalam pesawat perjalanan pulang ke Thailand. Palm mencoba menenangkan Ging yang sedang menangis, sampai akhirnya mereka mengobrol mengenai orang tua Ging. Berlarut dalam cerita, Ging dan Palm berpelukan, kemudian Ging bertanya, "Cinta itu seperti apa sih?" Lalu Palm menjawab, "Aku sungguh mencintaimu, hanya kau teman yang bisa kuajak berbicara." Yah, ternyata Ging terjebak di sebuah zona pertemanan, guys. Kemudian Ging yang merasa malu langsung pindah ke kursi yang di depan. Keesokan harinya, Ging bertemu dengan Palm di sekolah. Kemudian mereka saling mengejek satu sama lain. Kemudian Ging berkata bahwa dia dan Louis berpacaran. Tersirat senyum cemburu di wajah Palm. Kemudian Ging pamit kepada Palm terus memanggil Louis untuk pulang bersama. Palm menyukai Ging secara diam-diam tapi tidak berani menyatakan cinta. Jadi hanya bisa menjadi teman deh. Sampai akhirnya Palm lari ke Louis dan kemudian mengambil gitarnya Louis, membanting gitarnya ke kepala Louis. Sontak Ging yang melihat adegan tersebut berteriak-teriak. Tersadar dari hayalan, Palm terus melihat Ging dan Louis bersama. Scene kembali ke masa sekarang. Palm sedang bercerita dengan 3 temannya yang sama-sama mengalami friendzone. Salah satu temannya bertanya, "Ging yang mana?" Terus Palm menunjuk Ging yang sedang bernyanyi di atas panggung. Kemudian ketiga temannya saling bercerita satu sama lain mengenai friendzone-nya masing-masing. Salah satu berteriak 1 tahun. Orang kedua berteriak 3 tahun. Orang ketiga berteriak 5 tahun. Dan Palm berteriak 10 tahun. Dan semua teman-temannya terkaget. Kasian banget ya Palm, guys. Kalau kalian di posisinya Palm, kalian bakal bertahan atau move on? Tulis komen kalian di bawah ya. Scene kembali ke tahun 2010 saat Palm bertengkar dengan pacar pertamanya, kemudian mereka putus. Alasannya karena Palm suka menghilang. Lanjut ke tahun 2012 saat Palm sedang pipis di toilet. Pacar keduanya muncul dan memarahi Palm karena Palm merayu perempuan lain dan mereka putus. Lanjut ke tahun 2014 saat Palm menjadi biksu di kuil, pacar ketiganya datang dan meminta putus. Palm marah dan meminta pacarnya mengembalikan seluruh barang yang pernah diberikan. Lanjut lagi ke tahun 2016 saat Palm menjadi pramugara. Pacar keempatnya adalah seorang pramugari, memarahi Palm dengan bilang, "Orang sepertimu tidak akan pernah menemukan cinta sejati," lalu pergi meninggalkan Palm. Akhirnya berlanjut ke tahun 2017 saat Ging sudah putus dengan Louis karena Louis berselingkuh dan bercinta dengan perempuan lain. Palm datang ke rumah Louis untuk menemani Ging kemas-kemas barang buat dibawa pulang. Palm menghibur Ging dengan menyanyikan sebuah lagu dengan diiringi oleh gitarnya Louis. Saat Palm menemani Ging bekerja di tempat rekaman,
Palm terus bercanda dengan Ging, sehingga Par memarahi Palm sampai Palm terdiam, sedangkan Ging yang tertawa dan bilang, "Aku setuju denganmu, aku tidak mau jatuh cinta lagi." Nah, Palm pun kaget dan terdiam. Saat Ging dan Palm bersepeda di lapangan, Palm bertanya soal kejadian tadi dan Ging menjawab dirinya setuju dengan Pan walaupun dirinya masih yakin bahwa laki-laki baik di luar sana masih ada untuk dirinya. Lanjut ke tahun 2018 saat Ging dan Palm berada di sebuah pesta. Ging merekam Ted yang sedang bermain gitar. Ted ini pacar barunya Ging ya guys, sedangkan Palm menonton band yang lagi nyanyi. Ted menghampiri Ging dan Palm dan mengajak Ging ke panggung untuk bernyanyi. Palm sedang asik melihat Ging yang bernyanyi di atas panggung. Ging terlalu bersemangat hingga terjatuh dari panggung. Palm dan Ted segera menolong Ging dan mengantarnya ke mobil ambulans. Namun petugas mengatakan bahwa hanya boleh satu orang yang ikut dalam mobil. Ted tidak mau mengalah, sehingga Ging memilih Ted dan menyuruh Palm untuk tetap menikmati birnya. Suatu hari, Palm dan pacarnya sedang berdoa di sebuah kuil di Myanmar. Tiba-tiba Palm ditelepon oleh Ging dan diberitahu bahwa dirinya sedang mual dan belum datang bulan. Jadi berpikir bahwa dirinya sedang hamil. Palm panik dan bertanya, "Di mana posisinya Ging?" Ging menjawab bahwa dirinya berada di Malaysia. Dalam keadaan panik, Palm meninggalkan pacarnya dan menyusul Ging ke Malaysia. Sesampainya Palm segera menemui Ging. Ging mengecek kehamilannya menggunakan test pack. Beberapa menit kemudian dia keluar dan memberikan informasi ke Palm bahwa dirinya tidak hamil. Kemudian Ging bercerita mengenai Ted sampai selesai. Palm menemani Ging mencari tahu di sebuah restoran dan mencari bukti, namun tidak menemukannya. Ging masih curiga, tapi Palm tiba-tiba ditelepon oleh pacarnya dan diminta untuk pulang. Lalu Palm berpamitan ke Ging bahwa dirinya akan pulang. Ging terus membujuk Palm untuk tetap tinggal lebih lama, tapi Palm menolak dan membawa Ging ke hotel, kemudian pamit dan pulang dengan taksi. Suatu hari, Ging sedang mandi dan Ted sedang tidur. Setelah Ging mandi, nggak sengaja dia menjatuhkan sebuah kotak kondom dalam kantong celananya Ted. Kemudian menemukan isi kondom 2 pieces, sedangkan isi fullnya adalah 3 pieces. Ging kemudian merasa curiga ya guys. Nah, Palm menemui Ging yang sedang buru-buru di bandara. Ging mau berangkat dan meninggalkan Palm, tapi Palm mengikuti Ging dalam pesawat dan berangkat menuju Hong Kong. Setibanya di Hong Kong, Ging dan Palm memantau Ted dan manajernya yang berada di sebuah restoran. Tiba-tiba Ging menerima telepon video call dari Ted. Awalnya Ging merasa ragu, namun akhirnya dirinya mengangkat telepon video call dari Ted. Selesai video call, Ted pulang. Kemudian dirinya menelpon seseorang dan seorang perempuan masuk ke sebuah taksi. Ging menyaksikan semua itu dan bersama dengan Palm mengikuti taksi tersebut. Aksi kejar-mengejar hingga mereka sampai di sebuah hotel. Ging dan Palm menunggu Ted, namun Ted tak kunjung turun. Ging mulai menelpon Ted, namun Ted juga tidak mengangkatnya, hingga Palm meminjamkan ponselnya dan Ging menelpon Ted menggunakan ponselnya Palm. Ternyata, Ted mengangkat telepon dari Palm. Ging dan Ted terdiam. Di perjalanan pulang, Ging membuat kehebohan di jalanan sampai Palm harus nyelamatin Ging. Sungguh ngerepotin ya guys. Setelah itu, Ging membujuk Palm untuk menemaninya jalan-jalan besok, tapi Palm tidak bisa karena harus bekerja. Keesokan harinya, Ging mengikuti Palm yang bekerja menjadi pramugara. Sesampainya di Krabi, Thailand, Ging masih terus membujuk Palm hingga akhirnya Palm mengiyakan, tapi harus menunggu 1 penerbangan lagi dan Palm akan menemui Ging di Krabi, Thailand. Palm menemui Ging di vilanya. Palm kaget melihat Ging yang sedang makan namun menangis di atas kasur. Setelah itu, Palm menghampiri Ging, mengelap wajahnya dan mengajak Ging keluar. Namun Ging tidak mau. Palm terus membujuk dan menghibur Ging sampai akhirnya Ging mengiyakan. Setelah itu, Ging dan Palm keluar. Ging dan Palm berdoa di sebuah kuil, kemudian berkeliling-keliling di hutan. Keesokan harinya, Ging menelpon Ted di pantai. Palm menghampiri Ging dan membawakan sebuah jus jeruk, dan mengomel karena Ging belum kembali bekerja dan terus mengikuti Palm. Sedikit ngeganggu sih guys.
Ging memberikan sebuah headset ke Palm yang sedang memutar lagu Mandarin. Kemudian Ging berlari ke arah air laut dan melempari jam tangan yang pernah Ted berikan. Lalu Palm berjalan mendekati Ging, mengelus kepalanya dan tersenyum. Sekembalinya, Palm kaget melihat Ging menuangkan bir ke dalam bathtub dan masuk ke dalam bathtub. Ging mengajak Palm bergabung dengannya di bathtub. Awalnya mereka mau berciuman, tapi Ging menangis. Lalu Palm menenangkan Ging, dan Ging bertanya, "Kenapa Ted bisa selingkuh tapi Ging tidak bisa?" Palm menyuruh Ging menyelesaikan urusannya dengan Ted dulu. Dan bilang, "Jangan manfaatkan aku untuk balas dendam." Dengan ekspresi marah, lalu Palm dan Ging bertengkar hebat. Setelah itu Palm meninggalkan Ging. Saat Palm ingin meninggalkan Ging, Ging bilang bahwa dirinya akan putus dengan Ted. Akhirnya, Ging dan Palm membuat sebuah kesepakatan bersama. Hari selanjutnya, Ging berteriak-teriak menggunakan mic, sedangkan Ted berngobrol dengan penyanyi lain di tempat rekaman. Setelah berteriak-teriak, Ted menenangkan Ging dan menjelaskan semua kejadian. Ging menangis dan memarahi Ted, berjanji akan meninggalkan Ted, tapi Ted memeluk Ging dan Ted tidak ingin kehilangan Ging. Di tempat lain di sebuah kuil, Palm sedang menunggu Ging. Sampai Ging datang dan Palm mengajak Ging berjalan di tempat lilin-lilin dan mengajari Ging cara menyalakan lilin. Setelah berdoa bersama, Palm bertanya mengenai Ted, tapi Ging menjawab bahwa dirinya akan memberikan Ted kesempatan lagi. Palm menjadi marah karena Ging menyukainya tapi hanya berteman. Palm meninggalkan Ging. Ging terus mengejar Palm dengan menangis dan memohon kepada Palm untuk tetap berteman, tapi Palm tidak mau. Ging terus mengejar Palm dan Palm marah dan berkata, "Maju selangkah lagi, akan kucium kau." Lalu Palm meninggalkan Ging dan Ging terdiam dan menangis. Keesokan harinya saat Palm di bandara, Ging menelpon Palm berkali-kali sampai Palm mematikan telepon Ging. Palm terus berjalan dan menangis. Ini perpisahan terburuk Palm ya guys. Semenjak Ging pisah dengan Palm, mereka sibuk dan pacaran mereka masing-masing. Kembali ke masa sekarang pada tahun 2019, saat Palm sedang bercerita dengan ketiga temannya. Setelah Palm bercerita dengan tiga temannya, Ging tiba-tiba berjalan ke arah Palm. Ketiga temannya menahan Palm untuk tidak berbalik ke Ging, dan meminta Ging untuk berhenti mengganggu Palm atau pura-pura berteman dengan Palm. Jadi Ging menjawab bahwa dirinya juga tidak mau berteman dengan Palm. Selanjutnya, saat Palm bersepeda, Ging sedang menunggu Palm di lapangan. Palm melihat Ging langsung berjalan dan mengabaikan Ging. Ging terus mengejar Palm dan Palm bertanya, "Apa maumu?" Ging menjawab bahwa aku sudah putus dengan Ted. Palm kaget dan terdiam lalu bertanya, "Kenapa? Apa dia selingkuh?" Ging menjawab, "Tidak, aku mau melihat aurora borealis bersamamu." Tiba-tiba Ging mengajak Palm menikah. Palm pura-pura tidak mendengar sampai Ging kesal dan berlari ke Palm. Kemudian mereka berciuman dan berpelukan, nangis dan bersenang bersama-sama. Saat Palm berkumpul dengan tiga sahabatnya Palm menunjukkan cincin di jarinya dan menceritakan bahwa dirinya tidak ingin menandatangani surat pernikahan. Namun, Ging memaksa Palm untuk menandatangani surat tersebut. Ketiga sahabatnya Palm sangat senang dan berkata, "Tidak ada yang mustahil, penantian 1 dekademu membuahkan hasil." Pesta berlanjut dan Ging dan Palm saling cheers satu sama lain. Palm menyadari bahwa di jari Ging tidak ada cincin. Mereka menjadi panik dan terus mencari cincin di mana. Semua orang di sana sibuk membantu mereka mencari cincin tersebut, hingga mereka menemukan cincin di bawah meja kue pernikahan. Dan Palm memberitahu semua orang bahwa cincinnya udah ketemu. Ging berusaha mengambil cincin dari Palm, tapi Palm tidak mau memberikannya, dan berkata, "Kini giliranku untuk melamarmu." Ging merasa kaget dan berkata tidak mau karena malu. Palm memasukkan cincin ke jarinya Ging dan semua orang bertepuk tangan. Nah, film ini sampai di sini guys. Cocok banget nih untuk kalian yang menyukai genre film romantis. Sekian review dari film Friendzone, sampai ketemu di review selanjutnya. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa beri
like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Pan izin pamit dulu ya. Bye-bye.